Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu terakhir, minggu ketiga, mata kuliah lab perbankan, kita akan membahas tentang produk lending perbankan. Lending ini adalah peminjaman atau yang kita kenal secara luas sebagai kredit. Jadi apa itu kredit? Jadi kredit itu adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjaman antara bank dengan pihak lain. Nah, peminjam itu harus melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh bank, dan biasanya kredit ini juga ada bunganya. Mau kredit berapa bulan, berapa tahun, itu ada bunganya. Nah, kredit juga merupakan produk bank yang berbentuk pinjaman dana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha sampai konsumsi. Jadi kredit ini diperuntukkan untuk masyarakat. Tujuannya buat apa masyarakatnya? Ya untuk mereka supaya membuka usaha misalkan. Kemudian bisa juga untuk membeli sesuatu, membeli barang, misalkan membeli kendaraan bermotor. Nah, kredit itu dibagi menjadi dua, yaitu kredit produksi dan kredit konsumtif. Kalau kredit produksi itu adalah digunakan untuk membiayai usaha. Jadi perusahaan atau pabrik itu mengajukan kredit, mengajukan pinjaman sejumlah uang, sejumlah dana yang dibutuhkan untuk proses produksinya. Dihitung itu berdasarkan kebutuhan modal kerja. Jadi misalkan memproduksi meja dan kursi atau furnitur, mungkin perusahaan bisa meminjamkan kepada bank beberapa dana, kemudian mereka kredit. Nah, kreditnya ini, uang kreditnya ini digunakan untuk memproduksi kursi dan meja atau furnitur tadi. Kemudian kredit konsumtif. Kalau kredit konsumtif ya untuk pembelian barang-barang. Misalkan ya yang sudah saya bilang tadi, masyarakat bisa meminjamkan kredit ke bank atau ke lembaga-lembaga keuangan untuk membeli sesuatu barang, misalkan barang bermotor kebanyakan. Barang elektronik juga bisa pembayaran dengan kredit. Nah, evaluasi kredit. Jadi kredit ini layak diberikan atau tidak kepada masyarakat, kepada perusahaan, individu atau institusi dengan menggunakan prinsip 5C. Apa itu 5C? Pertama, ini karakter, capital, capacity, collateral, ini, dan condition of economy. Nah, kita bahas satu-satu. Karakter adalah menilai karakteristik nasabah yang akan mengajukan kredit. Nah, ini bank atau penyedia jasa peminjaman kredit itu harus meneliti atau memeriksa background dari atau latar belakang dari nasabah, bagaimana pekerjaannya, bagaimana gajinya, agar nanti kalau dia tidak bisa membayarkan kreditnya, bisa dicari orangnya itu seperti itu. Kemudian adalah capital, yang melihat kemampuan permodalan nasabah, yaitu berdasarkan gaji, dia gajinya berapa, kemudian dia mengajukan kredit berapa, apakah sesuai nanti dengan gajinya. Ini berkaitan dengan kecepatan pembayaran dari nasabah kredit itu sendiri. Ya, kalau dia meminjam 5 juta tapi gajinya cuma 1 juta, kan itu kan nanti susah. Nah,
di situ bank atau penyedia jasa kredit mengevaluasi dari nasabah itu sendiri berdasarkan capitalnya. Capacity adalah prinsip yang menilai kapasitas bisnis nasabah. Nah, ini capacity adalah kapasitas bisnis. Jadi, apakah nasabah itu pekerjaannya cuma satu atau dua atau lebih maksudnya? Kalau dia pekerjaannya lebih, otomatis kan sumber pendapatannya juga banyak. Jadi kreditnya dijamin tidak akan macet pembayarannya. Kemudian adalah kolateral. Yang keempat, kolateral adalah evaluasi yang melihat seberapa cukup agunan yang diberikan untuk pengajuan kreditnya. Kemudian adalah condition of economy, evaluasi nasabah yang melihat seberapa baik kondisi perekonomian terhadap profesi atau bisnis nasabah. Nah, ini misalkan yang mengajukan kredit adalah pengusaha retail misalkan. Bagaimana kondisi retail secara makro di Indonesia itu sendiri, baik atau tidak? Nah, kalau baik, ya kemungkinan nanti pembayarannya lancar, maka diberikanlah dia itu kredit. Seperti itu. Kemudian di sini, ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit. Ada target market, inisiasi kredit, solisitasi kredit, kemudian analisa kredit, dokumentasi, putusan kredit, dropping kredit, monitoring dan pengawasan kredit. Di sini ada contoh dari peminjaman kredit untuk membeli barang bermotor. Di sini ada tahap pertama, yang ini nomor 1 ini, menyerahkan permohonan consumer loan sampai tahap terakhir, kredit nota yang akan diberikan kepada dealer mobil atau dealer motor misalkan. Ya, nasabah kredit itu harus melalui tahap-tahapan ini, 1, 2 dari permohonan, kemudian pembuatan angsuran dari kredit, dia harus ke bank, ke AO-nya. AO itu account officer dari bank yang mengurusi kredit ini. Nah, ini nanti dia minta ke bank AO-nya, kemudian diurus oleh admin kredit, kemudian dikasih lagi gironya. Kemudian gironya diambil oleh AO, terus AO diberikan gironya itu kepada nasabah. Nah, nasabah nanti ya ke dealer, seperti itu. Sekarang kita masuk ke perhitungan bunga kredit dan jumlah angsuran. Jadi perhitungan bunga kredit dan jumlah angsuran itu ada dua, yakni flat rate dan efektif, atau yang bisa disebut sliding rate. Kita coba menjelaskan dengan yang pertama dulu ya, metode yang pertama yaitu flat rate. Jadi flat rate itu bunga kreditnya itu tetap. Jadi bunga kredit dari, misalkan kalau dia per bulan 1 sampai bulan 12 itu tetap, per tahunnya misalkan tahun pertama sampai tahun kelima itu tetap bunga kreditnya, sehingga dia dikatakan flat itu tetap, statis. Nah, di sini untuk menghitung bunga per bulannya bisa dihitung dengan rumus sama dengan PL dikalikan I per 12. PL itu adalah plafon kredit, I itu adalah suku bunga per tahun. Nih, di sini ada contoh Bank Unisla memberikan kredit sebesar 6 juta selama 6 bulan kepada 4 somat dengan tingkat bunga 12% per tahun flat rate. Angsuran pokok sebesar 1 juta per bulan. Berapakah bunga kredit dan jumlah angsuran Pak Somad? Ini 6 bulan ini adalah jangka waktunya ya, jangka waktu kreditnya ya. Nah, di sini kita langkah-langkahnya adalah buka Microsoft Excel. Ini kita buka Microsoft Excel, terus
Kemudian buat seperti screenshot di bawah. Nah, seperti ini. Kita kecilkan, ini sudah ya, sudah sama. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ini sudah sama. Bulan, saldo, angsuran pokok, bunga angsuran, jumlah angsuran 1 2 3 4 5 6 6 bulan. Di sini ada plafonnya sebesar 6 juta, yang itu dikasih kreditnya ke Pak Somad 6 juta. Dan ini bunganya 12 tahun flat rate, jangka waktu kredit 6 bulan. Ini 6 bulan. Kita lihat langkah kedua ya. Ketikkan pada kolom saldo dan angsuran pokok. Saldo per bulan dikurangi oleh nilai angsuran pokok per bulan. Saldo bulan pertama adalah 6 juta. Nah, berarti bulan di sini adalah 6 juta. Angsuran pokoknya per bulan kan tadi 1 juta ya di soal yang ini. Angsuran pokok sebesar 1 juta per bulan. Nanti kita tulis di sini 1 juta. Kita buka langkah ketiga. Dilanjutkan ke bulan kedua dengan mengurangi saldo per bulan dengan angsuran pokok per bulan. Atau rumus Excelnya adalah B7 dikurangi C7. Nah, kita lihat screenshotnya yang ini. Berarti di sini sama dengan B7 dikurangi angsuran pokoknya C7. Kita enterkan. Setelah mendapatkan hasilnya, lanjutkan untuk bulan ke-3 sampai ke-6. Itu di langkah keempat. Berarti di sini kan angsuran pokoknya sama ya, 1 juta per bulan. Berarti ini 1 juta. 1 juta juga. Ini juga 1 juta. Nah, ini kan tadi kan dikurangi ya. Berarti ini dikurangi ini ya, 4 juta ya. Pokoknya dikurangi 1 juta, 4 juta dikurangi 1 juta. Caranya tinggal di drag gini aja. Klik kiri, tahan, kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian langkah selanjutnya kelima, menghitung bunga angsuran dengan rumus bunga per bulan sama dengan PL dikalikan dalam buka kurung I dibagikan 12 tutup kurung. Kalau di Excelnya itu sama dengan, nah ini sama dengan B1 yang ini. Nah, ini B1 dikalikan buka kurung B2. Oh ya, ini B2 dibagikan 12. Sama kan dengan yang rumus yang ini. PL dikalikan buka kurung I bagi 12. PL itu ada plafon kredit. Nah, ini I itu ada suku bunga per tahun ya ini. Nah, tinggal kita enterkan saja. Nah, kemudian ini seperti ini sama ya. Kita lihat di sininya. Nah, sama. Kita lihat langkah selanjutnya. Karena ini metode flat, maka bunga angsuran per bulan sama semua. Berarti ini sama semua 60.000. Nah, kalau mau cepat ya tinggal kayak gini aja. Kita drag, klik kiri, tahan, scroll ke bawah. Nah, sama semua. Tapi scrollnya di bulan kedua ya, jangan di sini, nanti keikut sama rumusnya, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi di bulan kedua kalian tulis dulu 60.000, baru kalian drag, kalian tahan, scroll ke bawah. Kemudian kita lihat sebelum langkah selanjutnya, kita hitung jumlah angsurannya dengan rumus angsuran pokok tambah bunga angsuran.
Oh, tunggu dulu. Ada langkah sebelumnya. Kita hitung jumlahnya dulu ya. Jumlahnya dulu. Ini kita ketikkan jumlah di sini. Nah, seperti ini. Pakai sum, rumus sum di Excel. Sum huruf. Nah, D7 atau yang ini, yang kolom D7 sampai ini dulu. Berarti ini sama dengan sum ke kurung. Ini kita drag aja. Klik kiri, tahan, scroll ke bawah. Sudah. Atau kalian bisa ya manual juga bisa, ketikkan rumusnya. Nah, ini sama ya, 360.000. Kemudian, nah ini kita hitung jumlah angsurannya dengan rumus angsuran pokok plus bunga angsuran. Berarti di sini kita sama dengan tarikan angsuran pokok, berarti ini ditambah bunga angsuran sama dengan ini. Nah, kita enter. Ini sama juga, tinggal kita drag, kita tahan, klik kiri, tahan, kita arahkan ke bawah seperti ini, scroll ke bawah. Nah, sama semua 1.060.000. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya kita pakai sum lagi. Sum, kita drag lagi dari atas sampai bawah, tahan, klik kiri, tahan, terus di scroll atau digeser ke bawah. Kemudian udah tinggal kita enter aja. Nah, sama dengan 6.360.000 untuk jumlah dari jumlah angsuran. Berarti di sini kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di atas ini. Nah, berapa bunga kredit dan jumlah angsuran Pak Somad? Berarti kita bisa menjawab bunga kredit atau bunga angsuran Pak Somad dengan metode flat rate itu adalah 360.000, dan jumlah angsuran dari Pak Somad dengan menggunakan flat rate itu adalah 6.360.000. Seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode efektif atau sliding rate. Jadi kalau sliding rate itu bunganya tiap tahun atau tiap bulan itu menurun. Nah, rumusnya adalah bunga per bulan sama dengan SA kali I per 12. SA ini adalah saldo akhir periode, I itu adalah suku bunga per tahun. Nah, ini contohnya sama seperti yang flat rate. Bank Unisla memberikan kredit sebesar 6 juta selama 6 bulan jangka waktu kreditnya kepada Pak Somad dengan tingkat bunga 12 per tahun efektif atau sliding rate. Angsuran pokok sebesar 1 juta per bulan. Berapa bunga kredit dan jumlah angsuran Pak Somad? Nah, langkahnya di sini yang pertama adalah ikuti langkah 1 sampai dengan 4 pada metode flat rate. Berarti sama ya, seperti ini. Ini kan bekas perhitungan metode flat rate. Kita lihat screenshotannya. Nah, ini kan sudah ya seperti ini, sama. Nah, kemudian sekarang kita hitung perhitungan bunga metode efektif atau sliding rate dengan menggunakan rumus bunga per bulan sama dengan SA dikalikan I per 12. Nah, kalau dalam Excel-nya berarti sama dengan B7, ini ya B7 dikalikan buka kurung B2, yaitu bunga di sini, dibagikan 12. Kita tekan 60.000. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah di sini 60.000 sama. Nah, langkah selanjutnya, karena kita telah menghitung bunga bulan ke-1, kita lanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Ingat ya, ini metode efektif, metode sliding rate.
bunga angsurannya berbeda-beda dan nilainya menurun. Kalau flat rate kan tadi tetap. Kalau di sini 60.000 semua. Itu untuk flat rate. Nah, di sini untuk bulan kedua kita hitung satu-satu sampai bulan ke-6. Nanti di sini saldonya kita kalikan, nah dikalikan bunga. Saldo akhirnya, ini saldo akhirnya maksudnya SA-nya ini. Nah, dikalikan B2 itu bunga. Ini dibagikan 12. Kita enterkan. Ini kita nggak bisa drag kayak gini, nggak bisa. Nah, kayak gitu kan, nanti hasilnya begitu. Nggak bisa, kita harus mengetik satu-satu. Nih, kalau bulan ketiga B9 dikalikan bunga dibagi 12, 40. Nah, ini sudah semua ya. Nah, kemudian setelah kita menghitung bunga angsuran, kita hitung jumlahnya dulu ya, jumlah dari bunga angsuran. Nah, ini sama. Nah, ini sama memakai rumus sum. Nah, sini kita ketikkan sum buka kurung. Ini kita drag aja, klik kiri, tahan, geser ke bawah dari sel D7 sampai D12, atau kalian bisa manual, nggak apa-apa, ketikkan, tinggal kita enterkan. Sama ya, 210.000. Kemudian kita menghitung jumlah angsuran. Kita hitung jumlah angsurannya dengan rumus angsuran pokok plus bunga angsurani sama dengan metode flat tadi ya, sama dengan ini ditambah ini. Nah, kalau ini kita drag bisa. Nah, bisa kita drag. Kita tahan, klik kiri, tahan, scroll ke bawah, geser ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah angsurannya kita jumlahkan, kita tambahkan semua sama dengan sum. Nah, sum kita klikkan di sini. Kemudian kita drag ke bawah. Tahan, klik kiri, tahan, geser ke bawah. Kemudian kita enterkan saja udah. Nah, berarti untuk metode bunga efektif atau sliding rate, Pak Somad memiliki bunga angsuran sebesar 210.000 selama 6 bulan dan jumlah angsuran sebesar 6.210.000 selama 6 bulan. Itu untuk memakai efektif atau sliding rate. Nah, seperti itu. Saya kira sudah ya, sekian pembahasan mengenai produk lending atau peminjaman atau kredit dari perbankan. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa WA saya, dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.